Shalom, Halo. puji Tuhan. Eh, Hari ini kita melanjutkan dari Mazmur 73. Kita bahas dari Mazmur 73, yaitu Mazmur Asaf. Sebagaimana minggu lalu saya udah bahas, Asaf adalah salah satu dari 3 pemimpin pujian zaman Daud, dan salah satu pemimpin pujian terbesar di dalam perjanjian lama. Tapi luar biasanya begitu badai datang, dia mulai goyah. Ini minggu lalu kita udah bahas kepiawaian orang dalam pelayanan, bukan jaminan dia piawai juga dalam menangani setiap persoalan dan masalah. Semua bergantung pada pengenalan kita akan Tuhan. Tanpa pengenalan, pelayanan itu sebatas rutinitas dan pekerjaan yang sangat membosankan. Berhadapan dengan Tuhan akan jadi membosankan kalau saudara nggak kenal Tuhan benar-benar. Tapi kalau saudara kenal Tuhan benar-benar, saudara akan masuk dalam satu devosi yang sangat menggairahkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur, saya buka dulu sedikit. Mazmur dibuka dengan satu perkataan, yaitu Mazmur 1. Kalau saudara lihat di Mazmur 1, itu ada 2 tipe orang. Karena ini Mazmur 1 ini akan membuka semua pengajaran tentang Mazmur sebenarnya. Di Mazmur 1 itu dibahas mengenai 1 orang benar, 2 orang fasik. Betul gak sih? Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini orang benar. Orang benar itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan di dalam jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan kaum pencemooh. Artinya bukan penggosip. Oke, terus kita lanjutkan. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, orang benar adalah orang yang sukanya akan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Terus Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran ini air, ini akibatnya. Terus yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. ya, ayat 4, ini orang fasik. Mazmur 1 ayat 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu nggak ada bobotnya. Jadi begitu ada angin terbang aja begitu. Terus 5. Mazmur 1 ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam Orang penghakiman. fasik tidak pernah bisa tahan dalam suatu penghakiman. Terus Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. iya. Jadi ada 2 tipe orang menurut Mazmur. Mazmur dibuka dengan 2 tipe orang. 1 orang benar. Orang benar siapa sih? Orang benar siapa? Orang benar siapa? Iya. Betul. Masih ingat, saya udah pernah ngomong. Orang benar adalah orang berdosa. Orang berdosa yang mengakui dirinya berdosa dan berjalan dalam pertobatan. Itu orang benar. Oke? Orang benar sekali lagi adalah orang berdosa yang menyadari dirinya berdosa dan berjalan dalam pertobatan. Orang fasik apa? Orang fasik adalah orang berdosa yang tidak menyadari dirinya berdosa. Bahkan bangga dengan dosanya. Oleh sebab itu, di firman Tuhan dibilang, dia tidak tahan dengan hal-hal yang rohani. Semua yang berbau rohani, dia bilang, fanatik loh. Semua yang berbau rohani akan disinisin sama dia. Dan dia bilang, kamu terlalu fanatik. Tidak tahan dengan hal-hal yang rohani. Bahkan dia tidak tahan dengan kumpulan orang-orang benar. Orang benar lagi ngumpul, dia bilang, gue nyingkir kenapa?
Gue gak mau dengar yang begini-begini. Gue mau dengar yang happy-happy. Gue gak mau dengar yang begini-begini. Saudara perhatiin inilah kejatuhan manusia. Manusia pertama diciptakan Tuhan itu sempurna. Kemudian jatuh dosa, tetap beribadah, tapi dengan hati nurani. Bukan dibawa otoritas atau dibawa kehendak Allah, tapi tetap beribadah. Ibadahnya berdasarkan hati nurani. Nah, jatuh lagi, kalau ini dibiarkan terus, dia jatuh lagi di bawah kendali dosa, di bawah kendali iblis. Nah, Tuhan datang menyempurnakan semuanya, mengembalikan saudara pada titik sempurna. Ya, sekali lagi saya ulang sedikit, oleh sebab itu di Keluaran 19 ayat 6 itu dibilang, aku akan mendirikan bagimu kerajaan imam. Saudara, ini adalah imam-imam. Artinya saudara akan dipulihkan menjadi seorang imam. Amin. Saudara akan dipulihkan menjadi seorang imam. Gimana caranya? Keluaran 20 sampai 24. Keluaran 20 sampai 24. Tuhan kasih hukum Taurat dengan 631 tuntutan yang saya yakin gak ada seorang pun yang sempurna. Tapi luar biasanya Paulus bilang, dalam menjalani hukum Taurat aku tidak bercela. 631 tuntutan. 20 sampai 24. Saudara silakan lihat sendiri. Nah, Tuhan bilang, hukum Taurat tidak menyelesaikan masalah. Hukum Taurat hanya menyingkapkan dosa. Saya ulang, hukum Taurat hanya menyingkapkan dosa. Gimana cara menyelesaikannya? Tuhan bilang, bikin kemah suci. Kemah suci itu adalah melambangkan Yesus sendiri. Makanya dimulai dari pintu di sini, akulah pintu. Dengan 4 tiang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil. Masuk ke dalam, kita ketemu dengan korban bakaran. Ini perabot yang paling besar di dalam kemah suci. Paling besar di dalam kemah suci. Kalau saudara nggak masuk, saudara cuma ngelihat ini, barang ini. Perabot ini. Begitu saudara dari luar, saudara cuma melihat pertobatan aja. Bertobat aja. Minta ampun sama dosa, saudara menyadari. Kemudian saudara menyadari, saudara dibaptis. Oleh sebab itu, kolam baptisan ini, saya nggak bahas kemah suci ya. Saya nggak bahas kemah suci. Kolam baptisan ini dibuat dari tembaga cermin. Tembaga cermin, artinya apa? Lu ngaca lu nggak beres. Begitu kita dibaptis, kita ngaca, gue butuh Tuhan, saya nggak beres. Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya orang kotor, saya orang yang jijik, orang nggak benar. Oleh sebab itu tembaganya seperti cermin. Kita ngelihat di situ, kita ngelihat diri kita, betapa kotornya kita dan betapa kudusnya ke Tuhan. Begitu kita dibasuh, kita menjadi ciptaan yang baru. Begitu kita masuk ke dalam tenda dengan 5 tiang yang masing-masing tingginya 10 hasta. Masing-masing tingginya 10 hasta itu melambangkan Roh Kudus, yaitu 5 kali 10, 50 itu angka Roh Kudus. Saudara masuk di dalam pelayanan roh. Masuk di dalam pelayanan roh. Masuk di dalam firman, pujian penyembahan, juga di dalam kebenaran-kebenaran, termasuk di dalam pengorbanan Kristus. Jadi perabot kemah suci ini melambangkan Kristus sendiri. Semua yang ada di kemah suci itu melambangkan Kristus. Jadi kalau saudara masuk di dalam Kristus, saudara akan masuk di dalam kesempurnaan sampai saudara sempurna seperti Dia. Makanya di sini ada tahta kasih karunia. Saudara akan berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Pertanyaan saya sama saudara, tujuan saudara kemana? Sekedar selamat? Kalau sekedar selamat, saudara akan masuk di halaman tok. Saudara keluar masuk dengan dosa. Bahayanya apa? Bisa terlempar keluar. Kita mengalami perubahan, terus-menerus diubahkan sampai kita sempurna. Nah, di sini kita kembali pada kehendak Allah. Di ujung itu kita kembali pada tingkat kesempurnaan, yaitu kembali pada kehendak Allah. Saudara akan tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan di situ.
Sampai sini ngerti? Ngerti? Oke. Terus kemudian kita lihat dari Mazmur 73 itu. Dari Mazmur 73 itu, saudara lihat, mulai terjadi miss di dalam pengamatan seorang hamba Tuhan, yaitu Asaf. Seorang Asaf, seorang worship leader yang dipakai Tuhan. Dia mulai miss di dalam mengamati semua yang terjadi. Dia mengalami kesalahan dalam observasi. Dia mengalami kesalahan dalam observasi. Yang akhirnya terjadinya iri hati. Dia mulai iri hati. Akhirnya terjadinya apalagi? Dia mulai mengasihani diri sendiri. Dia mulai mengasihani diri sendiri dan dia mulai kecewa sama keadaan. Begitu dia mulai kecewa sama keadaan, dia mulai marah. Marah dengan Tuhan. Marah dengan situasi. Marah. Begitu udah mulai marah, dia mulai sinis dengan Tuhan. Lu jangan ngomong Tuhan dah, Tuhan gak ada. Lu jangan ngomong Tuhan dah, Tuhan begini. Nah, yang berikutnya, ketujuh, dia akan masuk dalam satu konklusi, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Saudara bisa lihat di Mazmur 73 ayat 12 sampai 15. Mazmur 73 ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Iya, dia tambah harta benda dan senang selamanya. Terus ayat 13. Ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Buat apa sih aku jaga hidup kudus kalau akhirnya aku hidup susah? Buat apa? Buat apa aku jaga kekudusan kalau orang-orang yang gak kenal Tuhan bisa sangat diberkati? Orang-orang yang hidupnya semaunya itu sepertinya semuanya serba oke. Tapi begitu aku cari Tuhan, sepertinya aku kena tulah setiap hari. Kenapa? Kenapa terjadi ini? Diawali dengan salah observasi. Kesalahan observasi akhirnya menimbulkan kesimpulan yang sangat irasional. Saya bilang ya, saya ulang sekali lagi. Kesalahan observasi akan menimbulkan kesimpulan yang sangat irasional. Tidak rasional sama sekali. Saya tanya sekarang, apa yang saudara lihat, apakah itu kebenaran? Saya ulang sekali lagi, apa yang saudara lihat, apakah itu kebenaran? Belum tentu. Belum tentu kebenaran. Saya ulang ya, apa yang saudara lihat, apakah itu kebenaran? Belum tentu. Contohnya gini, misalnya siapa ya? Siapa? Siapa? Misalnya Pera lagi jalan, ketemu Yudi. Wih, di jalan. Ketemu Yudi di jalan, terus salaman. Salaman di jalan. Ardi datang. Ngelihat. Ini bahan bakarnya nih. Ardi datang ngelihat dan Ardi bilang, gua ngelihat dengan mata, dia gandengan. Ardi bilang, gua ngelihat dengan mata kepala gue, katanya. Dia gandengan, katanya. Sekarang saya tanya, apa itu kebenaran? Bukan. Apa yang kita lihat itu belum tentu kebenaran. Bahkan apa yang kita alami itu belum tentu suatu kebenaran. Kita hanya mengambil kesimpulan, konklusi. Akhirnya konklusinya apa? Salah semua. Kesimpulannya jadi ngeri banget. Ayat 15 tuh.
Hilang suaranya. Oke. Kalau suaranya hilang kita coba cari ya. Ayat 15. Mazmur 73 ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu. Aku mau berkata-kata seperti itu. Percuma aku jaga hidup kudus. Percuma aku hidup benar. Percuma. Terus? Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Iya. Aku mau sebenarnya berkata-kata, tapi aku enggak. Aku jaga semua. Aku rem. Kenapa? Aku udah salah dari awal. Dari awalnya udah salah. Saudara perhatiin, dari awalnya udah salah. Kalau saudara mengalami satu pergumulan, saya bilang ya, kalau saudara mengalami satu pergumulan dan pergumulan itu belum selesai, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Saya ulang, jangan buru-buru ambil satu kesimpulan. Bisa ngerti gak? Kalau saudara lagi bergumul dan saudara belum dijawab pergumulan saudara, belum dapat apa yang saudara minta, saya bilang, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Kenapa? Begitu kamu udah ambil kesimpulan, yang tadinya Tuhan mau beri, itu bisa mundur lagi. Orang yang kecewa sama keadaan akan bicara sinis. Orang yang kecewa sama keadaan, dia akan bicara sinis dan bisa dipakai iblis perkataannya. Kalau kita mulai kecewa sama situasi kita, sama keadaan yang kita alami, saya bilang hati-hati, hati-hati. Perkataanmu bisa dipakai iblis. Saya udah bilang kemarin, contohnya apa? Contohnya saudara bikin status, saudara lagi kecewa sama Tuhan, dan saudara bilang, Tuhan di mana? Tuhan gak ada. Tuhan, saya butuh pertolongan, Tuhan gak ada. Begitu saudara bikin status itu, orang yang kecewa lain ngelihat dan saudara bilang, orang itu akan bilang, benar kok Tuhan gak ada. Benar Tuhan gak ada, gue juga alamin Tuhan itu gak ada. Nah, begitu saudara sudah berbalik, saya sudah berbalik sama Tuhan. Saya sudah berbalik sama Tuhan. Orang yang kecewa ini terjebak di situ. Orang lain akan terjebak di situ. Hati-hati dengan statusmu. Saya bilang, hati-hati dengan statusmu. Statusmu harus memberkati orang-orang di sekitarmu. Ingat, pemazmur bilang apa di situ? Aku mau berkata-kata. Aku mau, tapi aku nggak ngelakuin. Nah, banyak orang sekarang eksplosif banget. Begitu dia punya situasi hati seperti apa, langsung dicurahin di status. Langsung ditaruh di status. Gua lagi sebel, memang orang itu belagu. Orang itu belagu banget. Orang lain bilang, siapa? Mau tahu dong, kan Indonesia orang kepo nomor 1 katanya. Kita kepo, kita ngelihat, wih bener lu, dia lagi luka nih. Siapa sih? Nah, begitu kita cerita, itu tuh, oh iya emang, dia begitu. Emang, kita bilang kan. Gue udah ngomong dari waktu itu, dia memang begitu, belagu banget. Hati-hati ya, hati-hati dengan status kita. Hati-hati. Kalau saudara punya HP, saudara dipercayakan HP, HP-mu taruh status-status yang membangun. Jangan pernah taruh status situasi hatimu yang lagi galau. Kenapa? Itu akan menyebabkan orang lain di sekitarmu juga galau. Hati-hati. Tuhan bilang, mendingan gua gak kasih dia kuota deh, daripada statusnya aneh-aneh. Ingat saudara, kemarahan di dalam hati
bisa hancurin apapun di sekitar kita. Saya ulang sekali lagi, kemarahan di dalam hati itu bisa hancurin apapun di sekitar kita. Badai di sekitar kita mengamuk, tapi keputusan dari Tuhan itu didapat di dalam ketenangan jiwa kita. Ketika kita bisa tenang, kita bisa teduh, baru kita bisa dapat keputusan dari Tuhan. Selama saudara punya hati itu bergejolak, marah, saya bilang saudara nggak pernah bisa dapat jawaban. Tuhan, susah banget Tuhan, kok saya begini Tuhan, saya begini Tuhan, kok saya begini, saya alamin ini, susah banget Tuhan, Saudara nggak pernah akan dapat jawaban sampai saudara teduhin hati saudara. Begitu hatimu teduh, baru saudara bisa tenang dan bisa dengar suara Tuhan. Ya, minggu lalu kita udah bahas. Dalam Mazmur 73 ada 6 kata hati. 6 kata hati. Coba Mazmur 73 ada ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Tulus hatinya, ada 6 kata hati. Terus Bagi ayat mereka, 7. Langsung ke ayat 7. Ayat 7. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. 8. Ayat 8. Ayat 8. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Iya, ayat 13. Ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ya, percuma menjaga hati bersih katanya. Terus ayat 21. Ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk Iya, rasanya. ayat 26 langsung. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, ada 6 kata hati di sini. Ini yang menandakan peperangan untuk menentukan hati. Hati kita di mana? Peperangan menentukan hati kita di mana? Hati kita ada di harta, ada di kenyamanan, atau hati kita ada di Tuhan? Selama hati kita ada di harta dan kenyamanan, saya bilang, saudara akan kecewa terus dengan keadaan. Coba taruh hati saudara di Tuhan. Taruh hatimu di Tuhan, engkau akan tenang walaupun kau gak punya apa-apa. Engkau akan tenang walaupun kau gak punya apa-apa. Percaya aja. Pak, enak banget ngomongnya. Saya bilang, susah ngejalanin. Tadi malam saya sampai bilang sama istri saya bilang, saya mempersiapkan khotbah ini, sepertinya saya diserang dari sana sini. Sepertinya saya juga dapat serangan dari sana sini. Di mana hati saya? Saya taruh hati saya di mana? Sementara pergumulan sana sini, tembakan dari sana sini, beban yang gak bisa diomongin. Tapi lihat cara Tuhan bertindak sama kita. Tuhan ngajarin ini justru apa? Lu ngalamin dulu baru lu bisa ngomong. Ya, saya yakin saudara pernah ngalamin gak kesusahan seperti ini? Pernah gak? Sering? Saudara pernah mempertanyakan gak Tuhan di mana? Kenapa bisa begitu? Saudara pernah gak ngalamin kekecewaan karena saudara gak dapat apa yang saudara minta? Ini masalah yang fatal sebenarnya. Nah, saudara lihat, di antara beberapa tahap ini, di tahap observasi, ini ada 2 komponen yang harus diisi. Ada 2 komponen yang harus diisi.
Kalau komponen ini salah, observasinya salah, jadi komponen ini salah, observasi salah, kesininya akan salah, kesimpulannya juga akan salah. Semuanya akan salah. Komponen yang harus diisi apa? Komponen di sini namanya tafsir. Tafsir. Saudara dan saya adalah makhluk yang bisa melihat dan bisa merasa. Amin gak? Oleh sebab itu kita makhluk yang disebut interpretator realita. Kita menafsirkan segala realita yang ada. Kita menafsirkan segala realita yang ada. Kalau pikiran kita udah nggak benar, pikiran kita udah nggak benar, semua yang saudara tafsir juga akan nggak benar. Saya ulang ya. Kita manusia ini adalah interpretator realita nomor satu. Anjing itu bukan interpretator, dia nggak bisa interpretasi keadaan. Dia cuma taunya makan butut goyang-goyang. Cuman anjing saya aja begitu dikasih makan bututnya turun. Ya, saat kita lihat fakta, tapi kemudian kita hidupin fakta itu. Kita hidupin fakta itu begitu saja. Maka kita akan menafsir fakta itu dengan salah. Contohnya gimana? Ini makanya saya bilang ini tafsir. Siapa yang saya mau kasih contohnya? Pera lagi. Mau? Gini deh, Rita sini Rita. Ada JJ, ada bapaknya. Nggak usah Rita deh, Bu Fitri. Bu Fitri sini, sama Ibu Wati, berdua. Bu Wati, ya. Bu Wati, bisikin sesuatu apa aja di telinga Bu Fitri. Siapa sayang? Ini geli deh. Bisikin. Jangan ngomong, diam aja. Bisik aja. Nah, oke, udah bisik ya. Oh ya, tafsirnya apa? Oh ya, ngelihat nih. Dia bisik-bisik nih, ratu bisik-bisik. Oh ya, nafsirnya apa? Iya. Kenapa? Lagi ngomongin sesuatu, iya saya tahu ngomongin sesuatu. Maksudnya ngomongin apa kira-kira? Itu tergantung dari situasi hati kamu. Betul gak? Betul? Kalau kamu lagi sebel sama Ibu Fitri bisik-bisik sama Ibu Wati, tafsirnya akan salah. Betul gak? Betul? Tafsirnya akan ngaco. Ya. Sekarang gini, kita ibaratkan Oya lagi kepahitan sama tolak dalam itu. Oya lagi ada masalah sama Ibu Fitri. Ya. Oya akan nafsir apa? Lu ngomongin gue. Ya. Sekarang coba Ibu Yuli. Ibu Yuli nggak ada kepahitan sama Ibu Fitri. Ibu Fitri tafsirnya apa? Kalau saya nafsirnya beda lagi. Saya nafsirnya, gue lagi ngomongin gue gendut nih. Tahu aja. Nah, oke, kembali ke dunianya. Oke? Ini yang namanya tafsir. Dan manusia itu makhluk tafsir nomor satu. Apa aja ditafsir sama dia? Ya. Coba, contoh lagi.
Vera makan banyak misalnya. Dia makan banyak. Saya akan nafsir apa? Satu, saya bisa nafsir gini. Oh, dia nggak dikasih makan di rumah. Itu tafsir satu. Ada yang menafsir lagi beda. Apa? Oh, dia memang rakus. Ada yang nafsir lagi, itu media tadi lagi lapar kali dia. Ada lagi yang nafsir lagi, cacingan. Jadi tafsir kita berbeda-beda berdasarkan situasi hati kita. Saya berharap saudara bisa ngerti. Saya berharap saudara bisa ngerti. Setiap kejadian kita tafsir atau kita nilai. Dari tafsir akan muncul yang namanya emosi. Di sini, emosi semua mainnya di sini. Dari tafsir akan muncul yang namanya emosi. Kalau saudara menafsir salah, emosi saudara akan salah. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang kita mau bahas ini. Betul gak sih? Kalau saudara sudah menafsirnya salah, akan muncul emosi-emosi yang salah. Sampai akhirnya konklusinya pun salah. Memang tuh dia ngomongin gue. Kenapa? Karena hati kita gak beres. Bisa ngerti ya? Makanan bisa dinilai enak sama seseorang, tapi bisa dinilai enak sama seseorang, bisa dinilai tidak enak sama seseorang. Saudara doyan seafood? Doyan seafood? Saya nggak doyan. Saya nggak suka. Saudara makan ikan depan saya bilang baunya nggak enak. Tapi bagi sebagian orang itu nikmat banget. Ya. Semua kita, sebagian kita ini doyan duren. Tapi Henny muntah ketemu bau duren. Bisa ngerti nggak? Makanan dinilai enak, tapi buat sebagian orang, mereka yang tidak suka, itu membuat mereka tidak bahagia karena mereka makan itu. Ada orang yang bahagia ketika dia dapat duren. Aduh, senangnya dia dapat duren. Dia makan dan itu membuat hatinya senang. Tapi bagi sebagian orang, darah tinggi gua. Nggak mau makan duren. Kenapa? Gua udah pernah ngalamin sakit karena duren. Nah, itu ada orang yang mengalami begini, ada orang yang mengalami begini. Jadi semuanya itu tidak netral. Semuanya tidak netral. Kalau netral, itu semuanya pasti doyan. Tapi kita punya tafsiran yang tidak netral. Oleh sebab itu, kita muncul tafsiran-tafsiran yang tidak netral. Menimbulkan emosi juga yang tidak netral. Ngerti gak sih? Jujur, saya agak sulit ngejelasinnya, tapi saya berharap saudara bisa ngerti. Muncul tafsiran-tafsiran yang tidak netral atau emosi-emosi juga yang tidak netral. Kenapa? Karena saudara punya kesenangan yang tidak netral juga. Oke. Saya ngomong sama saudara, Asaf iri gak? Asaf iri gak? Asaf marah gak? Asaf kecewa gak? Kenapa? Kenapa? Karena dia menafsir dengan salah. Dia menafsir apa yang dia alami dengan kesalahan. Akhirnya apa yang terjadi? Emosinya jadi salah. Konklusinya pun akan salah. Buktinya mana, Pak? Buktinya mana? Saudara bisa lihat. Ayat 12 itu buktinya. Itu buktinya. Lihat kemarahan Asaf. Kalau saudara baca sendiri ya nanti di rumah ya. Kita udah baca minggu lalu. Saudara akan lihat kemarahan Asaf itu nggak berhenti di tengah. Tapi kemarahan Asaf akan memuncak terus sampai dia mau menghujat Tuhan.
pikiran yang gak beres kalau dibiarkan itu jadi liar banget. Liar banget, liar. Oke? Bisa ngerti gak sih? Saya ngeliat mukanya bingung. Asaf iri, Asaf marah, Asaf kecewa. Kenapa? Karena cara memandang terhadap masalah itu salah. Cara dia memandang masalah itu salah. Akhirnya konklusinya salah. Konklusinya apa? Wah, begitulah orang fasik, ayat 12. Heng. Ayat 12. Di situ dibilang sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda, senang selamanya. Senang selamanya. Saya tanya sama saudara, ini benar gak? Ini benar gak? Orang fasik yang kesulitan banyak gak? Orang fasik yang hidupnya susah banyak gak? Banyak. Jadi suatu kejadian yang tidak netral diterjemahkan, ditafsirkan dengan cara yang salah. Kenapa? Karena pola pikirnya salah. Emosinya jadi salah, emosinya jadi beda. Ya, oke. Ayat 12. Ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Iya. Dia salah nafsir, akhirnya dia bilang itu orang fasik, mereka senang-senang semuanya. Mereka happy-happy, mereka banyak duit, mereka ini. Jadi dipukul rata sama dia. Coba disimak ya, simak ya. Ingat, Karen mungkin ingat gak? Saya pernah melayani seorang ibu-ibu, dia kecewa sama suaminya. Kecewa banget sama suaminya itu selingkuh. Sampai dia bilang, ya begitulah semua laki-laki brengsek. Dia ngomongnya ke saya. Dia ngomongnya ke saya loh. Dia bilang, begitulah semua laki-laki brengsek. Saya mau jawab, emang gua apa? Gitu. Bisa bayangin gak? Lihat, saudara lihat gak? Lihat gak? Udah luka gitu kan? Ya itu tafsir salah. Sesuatu yang tidak netral, ditafsir netral semuanya. Dipukul rata semuanya, akhirnya semuanya brengsek. Saya pernah ngelayanin laki-laki nih, laki-laki. Dia kecewa sama istrinya, dia bilang, perempuan semua ular. Itu benar, saya pernah ngelayanin perempuan ngomong gitu, laki-laki sampai ngomong gitu. Perempuan semua bejat katanya. Waduh, saya bilang, bini gua gimana juga perempuan. Jadi ketika hati kita kotor, ketika pikiran kita kotor, tafsir kita juga jadi kotor. Asaf itu menafsir tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga emosinya jadi salah. Dan menimbulkan rentetan masalah. Ketika observasinya salah, tafsirnya salah, timbullah rentetan masalah di sini. Saudara lihat lihat buktinya. 1 Samuel 17 ayat 4. 1 Samuel 4 ayat 17. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, terus 5. 1 Samuel 17 ada ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 shikal tembaga. Iya, berat banget Mas. Terus ayat 6, dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. iya, terus
Ayat 7, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ya, pembawa perisai berjalan di depannya. Terus ayat berikutnya. Ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Terus ayat 9. Ini apa yang dialamin oleh orang Israel. Israel itu artinya umat Allah. Terus Ayat 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Oke, 10. Ayat 10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ya, 1 lawan 1. Ayo, kasih yang paling hebat. 1 lawan 1. Terus ayat 11. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Iya, lihat ya. Mereka dengar. Mereka tafsir salah. Apa yang terjadi? Mereka takut. Cemas. Saudara ngalamin masalah. Saudara menafsirnya salah. Saudara pasti akan cemas. Tanggal 20 mesti bayar tagihan misalnya. Udah tanggal 19. Saudara tafsirnya salah. Saudara pasti cemas. Saya bilang ketakutan dan kecemasan itu bukan solusi. Ketakutan dan kecemasan itu adalah amunisi iblis supaya engkau tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sampai sini ngerti tidak? Terus lihat ayat 25 sampai 26. 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Iya, terus lihat ada undian yang besar asal bisa ngalahin Goliat. Terus Ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? saudara percaya nggak Allah itu ada? Saudara percaya nggak Allah itu hidup? Saudara percaya nggak Allah itu nyata? Kenapa kita masih sering takut? Kenapa? Karena kita selalu mengandalkan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kita mengandalkan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Akhirnya timbullah observasi yang salah dan tafsir yang salah. Kita bilang, wah Tuhan gak pernah nolong gue, Tuhan gak nolong gue, waktu itu Tuhan gak nolong gue sekarang. Tuhan gak akan nolong gue. Kalau ini dibiarkan, lama-lama saudara bilang, Tuhan gak ada. Munculnya aliran-aliran seperti Mormon dan lain-lain, termasuk Saksi Yehova, itu dikarenakan salah tafsir terhadap persoalan. Orang yang murtad, lari dari Tuhan, itu karena salah tafsir. Karena mereka nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Ayat 32 sampai 33. Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wih, nekat banget. Jangan takut, aku yang berangkat lawan dia. Terus Ayat 33. ya. Ayat 33. Terus Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. nah, kita melihat dengan apa yang kita lihat dari mata kita. Kita bilang, ya ilah anak kecil mau lawan gue. Lah,
Kita selalu kita meremehkan orang-orang di sekitar kita. Kita bilang, dia bukan hamba Tuhan besar, dia orang biasa-biasa aja. Kita selalu meremehkan orang, dan kita ngelihat status-status orang. Akhirnya apa? Kita meremehkan Tuhan yang ada di dalam orang. Tolonglah. Kita akan meremehkan apa yang Tuhan lakukan di dalam diri dia. Bukan nggak mungkin saudara akan meremehkan diri saudara sendiri loh. Benar gak? Kenapa? Karena saudara sudah dicekokin semua yang jahat di otak saudara. Lu nggak berhasil, lu gagal, lu memble, lu pecundang. Dari kecil kita dibilang bego. Begitu gede, kita udah terdoktrinasi di otak kita, gue bego. Dari kecil kita ngalamin gagal. Begitu gede, di otak kita cuma satu, gue gak akan bisa berhasil. Kenapa? Kita sudah didoktrin sama apa yang kita alamin. Kita sudah didoktrin sama apa yang kita lihat dan kita rasa. Terima kasih. Saudara bisa ngerti gak sih? Ini akibat apa? Salah tafsir. Salah interpretasikan sesuatu. Teologi Asaf itu salah. Asaf mengalami satu kesalahan teologis yang fatal, saya bilang. Sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan juga yang salah. Berapa banyak dari kita mengalami ini? Berapa banyak dari kita mengalami teologi yang salah, akhirnya kita mengambil kesimpulan juga yang salah. Begitu sudah salah, tafsirnya salah, apa yang muncul lagi yang salah di sini? Apa? Self dialogue-nya salah. Self dialogue salah. Setiap kita memiliki kemampuan untuk berkata-kata pada diri sendiri. Dan ini seringkali dipakai oleh motivator-motivator, yaitu say it to yourself. Say it to yourself. Tuhan selalu bilang, katakan yang positif. Tapi kita selalu ngomong yang negatif. Setiap kita, umat manusia, saudara dan saya, semua pasti pernah berkata-kata pada diri sendiri. Gak mungkin gak. Ya, Pak Yogo pernah kecil gak? Gak pernah. Gak pernah. Susah, salah tafsir nanya. Pak Yogo waktu kecil pernah main mobil-mobilan gak? Sering. Apa main boneka? Misalnya dia main boneka deh. Misalnya main boneka-bonekaan. Wah ini, si ini lawan si ini. Wah berantem. Itu self dialogue namanya. Salah satu bentuk self dialogue. Berkata pada diri sendiri. Lihat ya. Kalau saudara mau lihat self dialogue yang salah, itu di Kejadian 17 ayat 17. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya, ulang lagi dibilang di situ, dia berkata di dalam hatinya. Di dalam hatinya, itu self dialogue. Waktu Tuhan bilang, kamu akan mempunyai keturunan yang banyak. Dia langsung self dialogue sama diri dia sendiri. Nggak mungkin, Sarah 90 tahun, gue udah 100 tahun. Masa nenek-nenek ngelahirin anak begitu lahir anaknya langsung bilang, Oma. Kan nggak mungkin. Jadi otaknya Abraham itu tidak seperti otaknya Tuhan. Otak kita itu tidak seperti otak Tuhan. Akhirnya, begitu tafsir kita salah, self dialogue kita juga akan salah. Kita akan negatif thinking dengan sesuatu yang Tuhan janjikan.
Halo, ngerti gak sih? Ini unik dan khas dari manusia. Kita bisa berkata pada diri sendiri. Bahkan seringkali saat kita bicara pada diri sendiri, seringkali kita sering bicara pada diri sendiri. Sering. Saudara pernah ngalamin enggak? Mungkin barusan saudara ngalamin. Iya benar juga ya. Benar juga ya. Itu berkata pada diri sendiri, itu self dialogue. Itu self dialogue. Dan Tuhan mau observasi saudara benar, pola pikir saudara benar, self dialogue saudara benar, konklusinya akan benar. Dan Asaf itu ngaco semua, akhirnya semua yang dia ngomong ngaco. Halo, ngerti gak? Seperti tadi, misalnya Ibu Wati sama Bu Fitri lagi ngobrol. Kalau saya kepahitan sama dia, saya akan menafsir salah. Betul gak? Saya akan menafsir salah. Begitu saya nafsir salah, saya akan berkata pada diri sendiri, dia ngomongin gua. Saya akan berkata pada diri sendiri, dia ngomongin gue nih, gue lagi dijelek-jelekin nih sama dia nih. Itu self dialogue. Oke, sampai sini ngerti? Hal yang positif dikatakan berulang-ulang pada diri sendiri. Hal yang positif harus dikatakan berulang-ulang pada diri sendiri. Self dialogue kita itu harus dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Coba lihat, kalau nggak salah di Ayub 34 ayat 2. Ayub 34 ayat 2. Ayub 34 ayat 2. Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Dengar perkataanku, kata Tuhan. Dengar perkataanku. Dengar orang-orang yang punya hikmat. Dengar. Sekarang lihat Yesaya 6 ayat 2. Yesaya 6 ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Oh, Yesaya 6 ayat 2. Salah. Oke. Yesaya berapa ya? Saya lupa. Saya lupa. Sorry, kita skip ayat itu. Sorry, maaf, saya lupa. Amsal 4 ayat 20. Amsal 4 ayat 20. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada Perhatiin perkataan Tuhan. Perhatiin perkataan Tuhan. Terus arahkan telingamu kepada apa yang Tuhan ucapkan. Terus ayat berikutnya. Ayat 21. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Semuanya itu harus simpan di lubuk hatimu. Terus, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. ya. Jadi ngerti ya? Dokter boleh bilang saudara divonis sakit ini. Tapi self dialogue kita harus benar. Ketika otak kita benar, dipenuhi dengan firman Tuhan, saudara akan bilang, apa yang dokter katakan, itu harus kalah dengan apa yang Tuhan katakan. Itu self dialogue kita harus benar. Kalau self dialogue saudara nggak benar, saudara juga nggak akan dapat apa yang Tuhan janjikan. Bisa ngerti gak sih? Ngerti? Mazmur 1 ayat kedua. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Iya, renungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau saudara nggak diisi otak saudara dengan firman Tuhan, saya bilang kalau otak saudara tidak diisi dengan firman Tuhan, otak saudara akan liar. Bisa ngerti ya? Otak kita akan liar. Dan begitu otak kita liar, begitu masalah datang, kacau semuanya. Dan ini terjadi pada Asaf.
Asaf mengalami masalah dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Self dialognya. Saya bilang itu self dialog ya. Dari Mazmur 73 itu self dialog Asaf. Self dialog Asaf itu tambah hari tambah rusak. Akhirnya muncul yang namanya self pity. Muncul kecewa, marah, sinis, sampai pada konklusinya, gua mau ngomong tapi gua gak mau, gua tahan semuanya. Berapa banyak dari kita bilang, gua orang yang gak bisa, gua orang gak berhasil, gua orang yang gagal, gua orang begini, orang begini. Kita akan tuding diri kita terus, dan tanpa sadar, tudingan terhadap dirimu sendiri itu akan menjadi imanmu. Ngerti? Puji Tuhan kalau bisa ngerti, tepuk tangan dong buat Tuhan. Jujur saya agak susah ngejelasinnya. Karena ini pengalaman, saya mengalami hal-hal begini. Self dialog saya rusak, bener rusak. Ketika kita diperhadapkan pada masalah, baru selesai ini, muncul lagi suruh retret. Self dialog kita bisa gagal loh. Belum lagi iktus, belum lagi ini, aduh rusak semuanya. Akhirnya apa? Kacau udah pikiran gue. Akhirnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Asaf? Ayat 21, Mazmur 73 ayat 21. Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Iya, ketika hatiku mulai pahit. Aku pahit sama Tuhan, aku pahit sama keadaan, aku pahit sama dunia ini. Apa yang terjadi? Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Dia mulai mengalami sakit penyakit. Ketika saudara mulai alamin, pertama masalahnya cuma gara-gara duit 100, 200 atau 500 ribu, atau 3 juta atau 10 juta. Mulainya masalah itu. Saudara mulai pahit sama keadaan, saudara mulai pahit sama situasi. Saudara akhirnya mengalami sakit penyakit yang harus mengeluarkan duit jauh lebih besar dari itu. Saya berharap saudara bisa ngerti. Jadi peperangannya tuh terjadi di sini. Bolehkah sedikit saya jelasin? Ingat, saya pernah ngomong iblis, setan, sama roh jahat. Masih ingat gak sih? Masih? Iblis, diabolis, setan, satanos, roh jahat, diamonia. Kalau saudara baca Alkitab, ini akan dipersamakan semuanya. Enggak, ini enggak sama. Kalau saudara dilayani pelepasan, itu yang dipelepasin itu diamonia, roh jahat, bukan setan atau iblis. Jadi kalau orang bilang, pelayanan pengusiran setan, itu salah. Pelayanan pengusiran roh jahat. Pelayanan pengusiran setan itu terjadi ketika firman disampaikan. Ketika firman nancep di otak saudara, saudara merenungkannya siang dan malam. Begitu setan merasuk pikiran saudara, rasuk pikiran kita. Lu gagal, lu miskin, lu gagal, lu dosa, lu ini, lu gak layak, lu ini. Itu counter dengan firman yang kita dapat. Begitu di counter dengan firman yang kita dapat, itu kita ngalahin setan atau iblis. Karena setan atau iblis itu mainnya di pikiran. Tuh kan, tafsirnya jadi salah saya. Iya, padahal ada laler, tafsirnya kan jadi salah. Ini pengalaman. Akhirnya begitu tafsirnya salah, saya bilang, gue diomongin, self dialog saya salah. Bisa ngerti gak sih? Bisa, setan, iblis, sama roh jahat. Nah, ini gak takut sama Tuhan. Gak takut sama Tuhan. Dan ini tukang buka portal. Dia buka portal. Portalnya di mana? Pikiran kita. Intimidasi, takut, apa, semua masuknya dari sini. Oleh sebab itu firman Tuhan dimulai dengan kata, renungkan firman itu siang dan
malam. Jadi penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, baru kamu bisa mengalahkan iblis dan setan. Buktinya mana Pak? Waktu Yesus ngalahin iblis dan setan di pencobaan di padang gurun, dia bilang apa? Ada tertulis. 3 kali kan Tuhan bilang ada tertulis kan? Ada tertulis kan? Iblis setan pergi gak? Pergi. Waktu Yesus ngusir roh jahat, itu bahasanya salah. Bahasa di Alkitab kita disebutnya mengusir setan. Padahal itu diamonia. Roh jahat, bukan setan. Setan itu satanos atau iblis, diabolis. Waktu dibilang setan-setan pun gemetar di Yakobus 2, betul gak? Setan-setan pun gemetar. Saudara boleh lihat dari bahasanya, itu tulisannya diamonia, bukan satanos. Setan nama iblis itu gak takut sama Tuhan. Kita cuma bisa ngalahinnya dengan firman Tuhan. Gimana caranya? Dia mainnya di mana? Di sini, di pikiran. Ini portalnya. Ketika portalnya terbuka, yang masuk itu roh jahat. Saya ulang, ketika portalnya kita buka, yang masuk itu roh jahat. Begitu dia masuk, dia rusak kita. Bikin sakit, bikin masalah, bikin ini. Nah, portalnya Asaf terbuka. Halo? Ngerti gak? Portalnya Asaf terbuka. Roh jahat masuk, udah cemarin pikiran dia. Dia jadi kecewa, marah, sampai akhirnya dia ngambil kesimpulan juga yang salah. Halo, ngerti gak? Ngerti? Doktrin pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Kembali ke Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Oke. Lihat ya, Hosea 2 ayat 14. Kalau tidak salah, Hosea 2 ayat 14. Hosea 2 ayat 14. Naik satu. Ya, naik satu ya. Oke. Ya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Lihat, lembah Akor itu apa sih? Lembah Akor itu artinya masalah. Akor itu artinya penderitaan atau kesedihan. Akor itu artinya penderitaan atau kesedihan. Justru lewat penderitaan dan kesedihan, Tuhan jadikan itu sebagai pintu pengharapan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Setiap masalah yang saudara hadapi itu akan menjadi pintu pengharapan. Oleh sebab itu di bahasa aslinya dibilang lembah Akor dijadikan barakah. Barakah itu artinya pintu pengharapan. Oke, sampai sini ngerti? Ikut Tuhan, cara pandang salah, pola pikir salah, saya jamin tujuan saudara pasti salah. Ikut Tuhan, cara pandang saudara salah, pola pikir saudara salah, tujuan saudara pasti salah. Sekarang ayat 16, 73 ayat 16. Mazmur 73 ayat 16. Ini Asaf nih, ini si Asaf nih, seorang worship leader yang terkenal. Mazmur Luar 73 ayat biasanya 16. apa? Kalau saudara perhatiin Mazmur 73 sampai Mazmur 83 itu dia yang tulis. Mazmur 50 dia yang tulis. Jadi banyak dia nulis Mazmur. Dia banyak nulis Mazmur, unggah kompos lagu-lagu yang menjadi praise and worship lah istilahnya. Ya. Tapi lihat di sini dia bilang apa? Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Aku sulit mengetahui tentang Tuhan. Artinya apa? Pengetahuan kita pasti gagal kok. Kita mau hampirin Tuhan dengan pengetahuan, gagal pasti. Pasti gagal, nggak mungkin berhasil. Kenapa? Otak kita cuma segini. Ada otak kita yang lebih dari gini. Ada yang otaknya lebih dari kepalan tangan. Otak kita cuma segede kepalan tangan. Nggak bisa kita mau menafsir dunia yang begitu luas ini. Nggak bakal bisa. Apalagi penciptanya. Nggak bakal bisa. Saudara lihat kertas ini. Saudara mungkin tahu ini kertas. Amin.
Semua pasti tahu ini kertas. Sekarang saudara tahu nggak? Ini bahannya dari apa aja? Kulit kayu, oke, kulit kayu. Kulit kayunya apa aja? Bahan-bahannya apa aja? Zat kimianya apa aja? Tahu nggak saudara? Nggak tahu. Baru satu kertas saya saudara nggak bisa tafsir. Apalagi satu dunia. Terus kita bilang, gue orang berhikmat. Hikmat apa? Hikmat kita cuma dari Tuhan kok. Bisa ngerti nggak sampai sini? Bisa? Terus kita lanjutkan. Kita nggak bisa menarik kesimpulan berdasarkan indera. Kita nggak bisa memahami Tuhan dengan logika. Orang yang kecewa dengan keadaan, dia mengambil kesimpulan berdasarkan pikirannya sendiri. Saudara akan kecewa dengan keadaan ketika saudara mengambil kesimpulan berdasarkan pikiran saudara sendiri. Dan saudara pasti akan kecewa. Benar. Saudara nggak pernah bisa berubah. Sorry, maaf saya bilang. Selama pikiranmu nggak berubah, pikiranmu nggak berubah. Saya bilang, selama pola pikirmu nggak berubah, pemahamanmu tentang Tuhan juga tidak pernah bisa berubah. Bertobatlah. Yesus ketika kita sandingkan dengan logika, ketika kita sandingkan Yesus dengan logika, kesimpulannya pasti itu lalit. Pasti itu lalit, nggak bakal bisa benar. Banyak orang bilang, oh Yesus itu salah, Yesus begini, Yesus begini. Kenapa? Karena dia pakai otak. Begitu dia pakai otak, hasilnya pasti itu lalit. Nggak bakal bisa benar. Ayat 17. Mazmur 73 ayat 17. Aduh, saya buru-buru nih. Ayat 17. Dikebut. Ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Begitu aku masuk dalam tempat kudus Allah, begitu aku masuk di dalam doa, di dalam pergaulan dengan Tuhan, baru aku tahu aku salah. Kalau saudara nggak tarik diri untuk bergaul dengan Tuhan, saya bilang, saudara akan punya pola pikir terus yang salah. Bahkan maaf ya, sampai mati pun engkau akan salah pola pikirnya. Engkau akan tarik dirimu untuk dekat sama Tuhan. Saya sampai bilang gini, waktu saya pelajarin Asaf, saya cuma bilang gini, banyak orang bisa nyembah, betul nggak? Banyak orang bisa nyembah, tapi tidak banyak yang menjadi penyembah. Banyak orang itu bisa worship, tapi sorry, maaf saya bilang, nggak semuanya worshiper. Bukan semua berarti worshiper. Dari worshiper ini, nggak semuanya true worshiper. Amin. Saudara bisa worship? Saudara worshiper bukan? Worshiper? Saudara true worshiper bukan? Karena true worshiper, dia akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya, hidup dalam roh dan berjalan dalam kebenaran. Banyak orang berkarunia, tapi banyak orang tidak bertanggung jawab sama karunia. Betul nggak? Banyak orang berkarunia, karunia bagus-bagus. Sorry, maaf, lu tanggung jawab gak sama karunia? Cari Tuhan, berjalan sama Tuhan, belajar, jangan pernah nyerah. Sampai di lanjutnya, berikutnya lupa saya di ayat berapa? Dibilang dagingku dan hatiku habis lenyap. Ayat berapa? Lihat ya. Ini ada yang lucu nih. Ini ayat 22 lucu nih. Sampai saya bilang gini, ini lucu banget nih ayat ini, ayat 22-nya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Benar-benar aku ini dungu. Aku nggak ngerti apa-apa soal Tuhan. Aku seperti hewan di dekat Tuhan. Hewan apa sih? Hewan nggak punya interpretasi, nggak bisa menafsir.
Dengan benar. Hewan itu nggak bisa menafsir dengan benar. Hewan itu taunya makan, minum, pup, tidur. Udah, selesai. Kawin, oke. Hewan taunya cuma itu, tapi dia nggak bisa menginterpretasikan hati kita dengan benar. Manusia itu diberi kepekaan luar biasa. Syaratnya apa? Lu dekat sama Tuhan, baru lu bisa tahu isi hati Tuhan. Dekat sama Tuhan, baru bisa tahu isi hati Tuhan. Terus di situ dibilang apa? Sekalipun ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oke, bahasa Inggrisnya apa tuh? My flesh and my heart fail. Dagingku, hatiku gagal semuanya. Gagal semuanya untuk mengerti Tuhan. Aku gak bisa memahami Tuhan. Tapi aku tetap dekat Tuhan dan aku pegang Tuhan. Dan aku bilang, Tuhan itu tetap gunung batuku dan perlindunganku. Dia tidak pernah mengecewakanku. Habis semuanya, habis semuanya. Aku gak punya apa-apa. Aku gak bisa bikin apa-apa. Tapi aku tetap dekat Tuhan. Di situ dibilang, aku tetap dekatmu Tuhan. Aku tetap di dekatmu, ayat 23. Ya. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Aku tetap di dekatmu. Engkau memegang Dan tangan engkau kananku. pegang tanganku. Ayo, kalau saudara punya pikiran yang sudah didoktrin dengan firman Tuhan, harusnya seberat apapun masalahmu, engkau tetap dekat sama Tuhan. Dan gak peduli, mau badai sebesar apapun, Tuhan itu tetap gunung batu kita dan perlindungan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Walaupun semuanya fail, semua udah gagal. Semua yang kita lakukan gagal. Tapi Tuhan itu tidak pernah gagal nolong kita. Tuhan itu tidak pernah gagal untuk membentuk kita. Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kita. Kalau saudara tidak selamat, saudara yang gagal. Oke. Kayaknya saya harus akhiri deh. Kita akhiri aja deh. Asaf datang pada pengenalan akan Tuhan. Esensi dari suatu doa adalah melekat dengan Tuhan. Doa, oleh sebab itu saya bilang sama saudara ya, doa sepakat di dalam gereja itu adalah kekuatan yang paling berkuasa. Doa sepakat di dalam gereja itu adalah kekuatan yang paling berkuasa. Doa itu seperti ini ya. Jadi kita nih, gereja itu seperti ini, seperti gerbong. Harus ada masinisnya. Masinisnya taruhlah gembala. Oke, masinisnya gembala. Tapi, buat apa ada gembala kalau nggak ada bahan bakar? Ngerti nggak? Buat apa ada gembala kalau nggak ada doa? Oleh sebab itu kekuatan dari gereja itu doa. Kekuatan saudara ikut Tuhan itu doa. Kalau saudara udah mulai kecewa sama Tuhan dan mulai tidak mau berdoa, saya bilang kekuatanmu habis lenyap di situ. Saya berharap saudara mengerti apa yang dibahas ini. Lewat doa kita tahu apa yang Tuhan maksud dan itu tujuannya. Kita paham dari perspektif hati Tuhan. Selagi kita bergumul, iblis akan tarik kita tinggalin Tuhan. Tapi kalau saudara tetap berdoa, tetap dekat Tuhan, saudara akan lihat kemenangannya dari Tuhan. Melihat dunia dengan cara pandang Tuhan. Observasi saudara harus diperbaiki. Cara tafsir saudara terhadap masalah harus diperbaiki. Self dialogue saudara harus diperbaiki. Maka emosi saudara akan benar. Dan saudara akan kesambil kesimpulan hidup saudara dengan benar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin.